Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Syahid Alwi Rahmatullah Tulungagung. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan pembahasan materi dari kelompok kami. Saya Citra Listia Verdania, NIM 1240619304 akan menjelaskan mengenai jenis keputusan investasi modal. Keputusan investasi modal berhubungan dengan proses perencanaan, penentuan tujuan, prioritas, pengaturan pembiayaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Proses pembuatan keputusan sering disebut dengan penganggaran modal. Ada dua jenis penganggaran modal. Yang pertama yaitu proyek independen adalah proyek yang jika diterima atau ditolak tidak mempengaruhi arus kas dari proyek lain, seperti keputusan Astra International untuk membangun pabrik baru Toyota tidak berpengaruh terhadap keputusan untuk membangun pabrik Daihatsu. Yang kedua yaitu proyek mutuali eksklusif adalah suatu proyek yang jika proyek diterima akan membuat ditolaknya alternatif proyek lainnya, seperti keputusan untuk meneruskan penggunaan mesin manual atau menggantikannya dengan mesin yang terotomatisasi. Pengambilan keputusan investasi adalah proses memilih alternatif investor yang paling kompleks dan menantang, yang membuat keputusan tentang alokasi sumber daya yang terletak pada kontinum antara resiko dan laba, karena tinggi bagi pengusaha dan eksekutif untuk mencapai keseimbangan antara resiko dan laba. Setiap keputusan selalu berhadapan dengan resiko. Jika investor memiliki karakter yang kuat, investor akan berinvestasi lebih banyak dalam portofolio. Investor yang bereaksi terhadap resiko juga dapat dipengaruhi oleh pengalaman, usia, ketersediaan dana, dan tujuan investor. Model non-diskonto dan diskonto. Yang pertama yaitu model non-diskonto. Model non-diskonto adalah model yang mengabaikan nilai waktu dari uang. Periode pengambilan atau payback periods adalah waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memperoleh kembali investasi awalnya. Apabila arus kas dari suatu proyek diasumsikan tetap jumlahnya, maka rumus berikut dapat digunakan. Periode pengembalian sama dengan investasi semula per arus kas tahunan. Tingkat yang kedua yaitu tingkat pengembalian akuntansi. Tingkat pengembalian akuntansi merupakan model non-diskonto kedua yang umum digunakan. Tingkat pengembalian akuntansi mengukur pengembalian atas suatu proyek dalam kerangka laba, bukan dari arus kas proyek. Rumus perhitungan tingkat pengembalian akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat pengembalian akuntansi sama dengan laba rata-rata per investasi awal atau rata-rata. Investasi rata-rata sama dengan investasi awal ditambah nilai sisa per 2. Selanjutnya yaitu model diskonto. Model ini secara eksplisit mempertimbangkan nilai waktu dari uang dan memasukkan konsep diskonto, arus kas masuk dan arus kas keluar. Nilai bersih sekarang atau new present value atau NPV adalah selisih antara nilai dari arus kas masuk dan arus kas keluar yang berhubungan dengan suatu proyek. NPV sama dengan sigma CFT per 1 ditambah I dikali T dikurangi I sama dengan sigma CFT DFT kurangi I sama dengan P dikurangi I, di mana I
yaitu nilai sekarang dari biaya proyek, CFT yaitu arus kas masuk yang diterima dalam periode T dengan T sama dengan 1, N yaitu umur manfaat proyek, tingkat pengembalian yang diperlukan yaitu adalah tingkat pengembalian minimum yang dapat diterima. Hal itu juga disebut sebagai tingkat diskonto, tingkat rintangan, atau tingkat batas dan biaya modal. T yaitu periode waktu, P yaitu nilai sekarang dari arus kas masuk proyek di masa depan. Selanjutnya yaitu nilai NPV positif menandakan bahwa yang pertama, investasi awal telah tertutupi, yang kedua, tingkat pengembalian yang diperlukan telah dipenuhi, yang ketiga, pengembang HTTPS www Corsiero komplain yang melebihi nilai 1 dan 2 telah diterima. Jadi, jika NPV lebih besar daripada 0, maka investasi itu menguntungkan dan dapat diterima. Sebaliknya, apabila kurang dari 0, tidak bisa diterima. Baik, saya Ervina Amalia NIM 028 akan menyampaikan materi tentang tingkat imbal hasil internal. IRR adalah singkatan dari Internal Rate of Return yang menjadi salah satu acuan penghitungan efisiensi dari sebuah investasi. Secara sederhana, penghitungan IRR dapat menjadi dasar apakah sebuah investasi layak dilakukan atau tidak. Sebuah investasi yang dianggap layak jalan harus memenuhi kriteria IRR lebih tinggi ketimbang minimum acceptable rate of return atau minimal attractive rate of return. Dikutip dari Wikipedia, minimum acceptable rate of return adalah laju pengembalian minimum dari sebuah investasi yang berani dilakukan seorang investor. Nah, bagaimana melakukan penghitungan IRR? Prinsipnya, IRR adalah rangkaian penghitungan yang membuat nilai NPV atau Net Present Value menjadi 0. Seterusnya yaitu tentang NPV dan rumusnya. Jadi sebelum melaju ke penghitungan IRR, alangkah baiknya kita memahami lebih dulu cara menghitung NPV. Rumusnya NPV sama dengan C1 per 1 ditambah R kali 1 ditambah C2 per 1 ditambah R kali 2 ditambah C3 per 1 tambah R kali 3 ditambah seterusnya ditambah CT per 1 tambah R kali T min C0. Keterangannya, NPV sama dengan Net Present Value dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal tahun ke-0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga atau discount rate dalam persen. Kemudian tentang IRR dan rumusnya. Dalam angka yang didapat IRR yang lebih besar dari cost of capital, maka menggambarkan bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih besar dari yang dirancang sebelumnya. Artinya, perusahaan disarankan menerima atau menjalankan proyek investasi tersebut. Sebaliknya, IRR yang lebih kecil ketimbang cost of capital memberi gambaran bahwa investasi yang dilakukan akan menghasilkan return lebih kecil dari yang ditargetkan sehingga perusahaan lebih baik menolak proyek tersebut. Sedangkan untuk IRR yang nilainya sama dengan cost of capital menjadi pertimbangan bahwa investasi yang dilakukan diperkirakan menghasilkan return sebesar yang ditargetkan. Berikut rumus dari IRR. IRR sama dengan RK ditambah dalam kurung NPV RK per dalam kurung TPV RK min TPV RB tutup kurung kali dalam kurung RB min RK. Keterangan, IRR sama dengan Internal Rate of Return. RK sama dengan tingkat bunga yang lebih kecil atau rendah. RB tingkat bunga yang lebih besar atau tinggi. NPV RK sama dengan Net Present Value pada tingkat bunga kecil. TPV RK sama dengan Total Present Value pada tingkat bunga kecil. TPV RB sama dengan Total Present Value pada tingkat bunga yang besar. Kemudian kerugian dan kelebihan pada IRR.
Dikutip dari Diktio.id, metode penghitungan IRR ternyata memiliki kekurangan dan kelebihannya. Keunggulannya antara lain yang pertama, menggunakan metode ini dapat mengetahui dengan jelas apakah investasi yang dilakukan dapat menaikkan nilai perusahaan. Yang kedua, metode ini mempertimbangkan semua arus masuk yang ada. Kemudian yang ketiga, metode ini mempertimbangkan konsep time value of money. Yang keempat, metode ini mempertimbangkan risiko dari arus masuk pada masa depan untuk pengembalian modal investasi. Sedangkan kelemahannya adalah yang pertama, metode ini membutuhkan nilai cost of capital dalam penghitungannya. Yang kedua, metode ini tidak dapat memberikan keputusan yang tepat ketika harus memperbandingkan mutually exclusive project. Yang ketiga, metode ini tidak dapat menghasilkan hasil yang maksimal ketika harus memilih suatu proyek yang kapitalnya berupa rasio. Kemudian, rational of IRR metode. IRR proyek adalah expected rate of return kalau ia lebih besar dari biaya dari dana yang digunakan untuk membiayai proyek. Terdapat surplus atau kelebihan dana setelah membayar dana tersebut, dan surplus ini akan menjadi bagian para pemegang saham. Oleh karena itu, kita mengambil proyek dengan IRR yang melebihi required rate of return atau cost of fund, meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Kemudian perbandingan NPV dan IRR atau comparison of the NPV and IRR methods. Dalam berbagai hal, metode NPV lebih baik daripada IRR. Karena itu, kita hanya akan membahas NPV untuk menyatakan bahwa metode ini harus digunakan untuk memilih proyek-proyek dan melanjutkan ke topik berikutnya. Bagaimanapun, IRR sudah familiar bagi banyak eksekutif perusahaan. Ia telah banyak digunakan dalam industri dan ia mempunyai beberapa kebaikan. Oleh karena itu, adalah penting bagi Anda untuk memahami metode IRR, tetapi juga harus dapat menjelaskan mengapa pada suatu waktu proyek dengan IRR yang lebih rendah mungkin lebih disukai daripada proyek IRR yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Adjar Mukri akan menjelaskan mengenai kegiatan pasca audit untuk proyek modal. Analisis pasca audit yaitu analisis lebih lanjut terhadap proyek modal setelah proyek diimplementasikan. Analisis ini dilakukan dengan cara perbandingan manfaat aktual dengan manfaat yang diperkirakan dan biaya operasional aktual dengan biaya operasional yang diperkirakan. Akuntan dapat menambahkan nilai pada tahap akhir dari proses penganggaran modal. Penggunaan pasca audit dalam keputusan penganggaran modal sangat penting dalam investasi yang lebih luas dalam jangka waktu panjang dan investasi dalam teknologi manufaktur. Baru audit untuk investasi tersebut harus mencakup analisis dari hasil arus kas maupun manfaat operasi, seperti perkiraan perbaikan dalam fleksibilitas produksi atau peningkatan dalam waktu siklus produksi, ataupun manfaat spesifik yang berhubungan dengan pengeluaran modal pasca audit. Yang pertama, audit semacam ini membantu menjaga proyek pada targetnya. Yang kedua, pasca audit memberikan mekanisme timbal balik untuk menentukan apakah proses yang sedang berjalan harus dilanjutkan, diperluas, atau dihentikan. Yang ketiga, proses pelabukan pasca audit membantu meningkatkan mutu proposal investasi di masa depan, karena manajer tahu bahwa hasil proyek akan dievaluasi. Ada inisiatif bagi manajer untuk membuat estimasi yang akurat daripada sekedar menyajikan perkiraan yang terlalu optimis dalam upaya mendapatkan persetujuan proyek. Yang keempat, umpan balik dari pasca audit memungkinkan manajemen puncak untuk mengidentifikasi bias manajer individual. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki proses penganggaran modal di masa depan. Keterbatasan kegiatan pasca audit. Keterbatasan yang paling jelas yaitu adanya kenyataan bahwa asumsi-asumsi yang mendasari analisis awal sering menjadi tidak benar oleh perubahan-perubahan dengan lingkungan operasi aktual. Akuntabilitas harus memenuhi syarat sampai batas waktu tertentu atau kemustahilan untuk memperkirakan semua